Melihat kondisi mewabahnya virus COVID-19, Gereja Kristen Pasundan mengambil tindakan sesuai dengan arahan Majelis Sinode untuk meniadakan kebaktian umum. GKP Cimahi menyiapkan ibadah streaming secara online melalui YouTube, Facebook. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan ibadah streaming secara online. Pertama, persiapkan sarana ibadah. Kedua, persiapkan tempat kebaktian. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai untuk mengakses situs streaming yang diberikan. Carilah tempat terbaik di rumah untuk beribadah dan siapkan hati untuk fokus beribadah sama seperti saat di gereja. Anda dapat berdiri sesuai dengan arahan yang diberikan. Ketiga, tidak makan dan minum selama mengikuti ibadah live streaming. Keempat, persembahan bisa dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam amplop yang akan diberikan ke gereja pada waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir, Anda bisa melakukan ibadah streaming bersama keluarga, sahabat, atau secara pribadi. Selamat sore Bapak, Ibu yang terkasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun kita tetap berada di rumah, tapi hal ini tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita. Kita tetap mempersiapkan diri kita dengan baik
kita tetap fokus mengikuti jalannya ibadah Jumat Agung ini dengan tidak makan dan minum atau kegiatan lainnya selama ibadah berlangsung sampai ibadah Jumat Agung ini selesai. Mohon ini menjadi perhatian bagi kita sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kami akan menyampaikan beberapa warta jemaat. Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, ibadah Paskah akan ditayangkan pada pagi jam 8 yang dapat disaksikan melalui channel YouTube dan Facebook. Hari ini kita berhimpun untuk mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Salib yang semula melambangkan hukuman yang hina dan keji, dipakainya untuk menyuarakan kasih dan kebenaran. Mari kita berdiri dan masuk dalam ibadah ini dengan hati yang tertuju kepada Kristus Tuhan, penebus kita, sambil menyanyikan Kidung Jemaat 169. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibmu. Ku buang nikmat dunia demi darahmu yang kudus. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri yang pedih menjadi keagunganmu. Kebaktian Jumat Agung ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam kasih Kristus. Salam sejahtera bagi saudara juga. Kebaktian Jumat Agung ini saudara-saudara bertema salib yang menyuarakan kasih dan kebenaran. Dan nats pembimbing diambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 37. Demikian, maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Keteguhan Yesus terhadap visi dan misi kedatangannya ke dunia seperti yang dikatakannya di hadapan Pontius Pilatus, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Telah mengantar dirinya ke dalam penderitaan yang semakin dalam.
apa yang dialami Yesus secara fisik, kepala dengan mahkota duri, wajah yang dibasuhi oleh air ludah, rasa sakit dan rasa terhinanya, diabadikan dalam goresan tinta menjadi puisi Latin abad pertengahan yang panjang, Salve Mundi Salutare, dengan bait yang membahas berbagai bagian tubuh Kristus. Lambung tertusuk tombak, tangan dan kaki terpaku, yang tergantung di kayu salib, kemudian dijadikan lirik lagu oleh penyair abad pertengahan, Arnold dari Leven, Membra Jesus Nostri. Syair itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman menjadi nyanyian pujian Lutheran Paul Gerhardt. Dia mengerjakan ulang versi Latin untuk menjadi perenungan yang lebih pribadi tentang peristiwa kematian Kristus di kayu salib. Dalam versi Indonesia, syair itu diungkapkan dalam lagu Kidung Jemaat 170. Mari kita nyanyikan nyanyian tersebut saat ini. Kidung Jemaat 170. Kepala yang berdarah tertutup dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkat-Mu, Kau patut ku kagumi, terima hormat-Ku. Oh wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia, sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai, yang salah siapakah? Ya Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku, dosaku telah Kau gantung di kayu salib-Mu. Oh kasihani daku yang harus dicela, ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Gembala yang setia, terima domba-Mu, Kau sumber bahagia, penuntun hidupku. Sabda-Mu telah membuka karunia tak terberi, dan nikmat dari sorga padaku Kau beri. Jemaat, mari mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus
Kita bersatu dulu sejenak. Inilah pengakuan kami, umat yang berdosa, kami yang seharusnya menerima hukuman atas dosa kami, namun diselamatkan oleh kasih-Mu. Pengorbanan di atas salib telah Tuhan lakukan karya keselamatan, telah digenapi. Tapi kami umat-Mu belum sepenuhnya hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami yang sering menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Ketika kami hidup menurut hawa nafsu dan pikiran kami yang jahat. Terimalah pengakuan kami ini ya Tuhan. Amin. Jemaat, kami akan mengajak jemaat untuk memuji Tuhan. Nyanyian penyesalan dari PKJ 40. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Bapak, Ibu, dan Saudara, betapapun kuasa dosa dahsyat berakibatkan kebinasaan atau maut, tetapi saudara-saudara, bagi kita yang dengan penuh kejujuran dan ketulusan merendahkan diri di hadapan Allah, kita memiliki pengharapan yang pasti. Karena itu sekarang, dengarlah kesaksian Alkitab seperti tertulis di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Maka hiduplah dalam pertobatan sejati, saudara-saudara, dan nyatakanlah kasih bagi sesama. Kalau aku jadi dia, mungkin aku tidak mau repot-repot menanggalkan jubah kebesaran
untuk turun ke dunia yang kotor melalui rahim seorang perawan. Ia lahir di kandang hewan. Tetapi, mengapa dia serela itu? Kalau aku jadi dia, mungkin aku tidak sudi untuk berbaur dan mendekat kepada para pendosa, berbicara dan berlebur tentang cinta. Tetapi, mengapa dia bisa sebaik itu? Kalau aku jadi dia, mungkin aku tidak mau dipukul, dan pasti aku akan membalas. Berkorban nyawa, telanjang, dan mati di kayu salib untuk membangkitkan dan melayakkan mereka masuk ke surga. Tetapi, mengapa dia secinta itu? Kalau aku jadi dia, mungkin aku akan berhenti mencintai dan memilih melupakan. Tapi dia sesetia itu. Ya, itulah dia. Dia bisa serela itu. Dia bisa sebaik itu. Dia bisa secinta itu. Dan dia bisa sesetia itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu.
memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman dalam rangka Jumat Agung ini bertemakan salib yang menyuarakan kasih dan kebenaran. Sebelum kita membaca Alkitab, mari terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kesempurnaan kasih-Mu kepada kami begitu nyata. Hari ini sebagai umat-Mu, kami bersama-sama boleh memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, yang bagi kami teramat penting, karena hanya melalui kematian Tuhan Yesus, kami diberi kepastian, sekalipun kami satu dalam kematiannya, namun kami akan menjadi satu pula di dalam kebangkitannya. Karena itu kami ingin sungguh-sungguh mengalami persekutuan dengan Tuhan saat ini. Biarlah ya Tuhan, pengorbanan Tuhan sungguh memberi kekuatan kepada kami, memberi pengharapan bagi kami. Teristimewa tatkala saat ini umat-Mu bukan hanya di GKP Jemaat Cimahi, melainkan di Indonesia bahkan di dunia, diperhadapkan kepada situasi dan suasana yang sungguh mendatangkan khawatir, takut dan mencekam. Tetapi di tengah-tengah segala keberadaan kami, penebusan Tuhan tidak ingin kami sia-siakan. Karena itu ya Tuhan, sempurnakanlah kami sekalian melalui kasih-Mu. Berfirmanlah kepada kami saat ini, berilah kepada kami telinga yang mendengar. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian Alkitab yang akan mendasari pemberitaan firman saat ini dibaca dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 hingga 24. Demikian penuturan penginjil Yohanes. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi.
Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, 'Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku.' Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu." Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, serta memberlakukan di dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, dan di situ ia disalibkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, peristiwa penyaliban Yesus merupakan akhir dari rangkaian perjalanan derita yang dilalui Yesus dalam kemanusiaannya atau kerendahannya. Para penginjil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, sepertinya semuanya tidak ingin melewatkan atau meluputkan peristiwa sadis dan tragis ini di dalam tulisan-tulisannya. Pesan-pesan apakah kiranya yang ingin disampaikan oleh para penginjil tersebut? Salib memang sejatinya adalah simbol hukuman yang paling hina. Hingga orang yang tersalib pastilah menjadi cemoohan massa. Mereka yang tersalib, jika bisa dan memungkinkan, pasti akan menyembunyikan wajahnya dari pandangan orang banyak. Tetapi kini semua stigma tentang salib yang hina melalui pemberitaan para penginjil dipatahkan oleh Yesus. Di hadapan masyarakat yang mudah dikendalikan oleh ancaman kekerasan, di hadapan para pemimpin, pemuka agama seperti halnya ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maupun politikus seperti Pilatus. Meski dengan penuh luka, Yesus tidak menyembunyikan wajahnya. Salib tidak bisa menyembunyikan sang kebenaran dari pandangan sejuta mata. Salib bahkan memproklamirkan jati diri Yesus sebagai Raja, Tuhan yang berkorban untuk menyelamatkan ciptaannya. Bapak, Ibu, Saudara, untuk itulah saat ini saya ingin berbagi bersama Bapak Ibu perihal makna dan pesan salib yang ingin disampaikan oleh penginjil Yohanes. Khususnya dari pembacaan Alkitab kita tadi pada bagian ayat 19 dan 20 yang mengatakan demikian. Dan Pilatus menyuruh masang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya,
Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, rasanya jarang pemberitaan tentang Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, itu tersentuh dalam penjelasan narasi penyaliban dan tentang makna tulisan yang ikut menggantung di salib itu. Tulisan yang dibuat Pilatus dan yang ia perintahkan untuk dipakukan di atas kayu salib untuk menyatakan penyebab mengapa dia disalibkan di sana. INRI sebenarnya merupakan bentuk singkatan dari pernyataan umum. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Latin Vulgata, tulisan itu berbunyi, Yesus Nazarenus Rex Iudearum, yang sama artinya dengan Yesus orang Nazaret, Raja Yahudi. Atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 20, bahwa pernyataan ini ditulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Sebenarnya ada makna yang tersirat dari disebutkannya 3 bahasa tersebut. Artinya apa yang ditulis oleh Injil Yohanes bukan sekedar sebuah laporan peristiwa, bahwa kata-kata INRI, Yesus Nazarenus Rex Iudearum, ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Tapi hendak menyampaikan pesan tertentu. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, perkataan ditulis dalam bahasa Ibrani. Bapak, Ibu, Saudara, bahasa Ibrani adalah bahasa yang digunakan oleh kaum religius Yahudi. Bahasa Ibrani adalah bahasa yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan peribadatan, untuk aneka kegiatan rohani oleh kaum Yahudi. Rupanya penyebutan bahasa Ibrani di ayat 20 tadi bukan hanya mau menunjukkan pada fakta ditulisnya INRI dengan bahasa Ibrani, tetapi ada fakta dan pesan lain dari salib yang ingin disampaikan oleh penginjil Yohanes. Dan memang benar, Bapak, Ibu, Saudara, jika kita melihat sejarah penyaliban, Yesus memang menjadi korban dari kaum religius yang merasa lebih beragama daripada orang lain. Yesus menjadi korban dari orang-orang yang memiliki keangkuhan spiritual. Mungkin lebih tepatnya dikatakan bahwa Yesus menjadi korban dari orang-orang yang mabuk agama. Dan sampai hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, ternyata seringkali kita terjebak dalam kemabukan agama. Orang tidak lagi berpikir tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, tapi orang lebih mentuhankan agama daripada beragama untuk bertuhan. Hal ini baik untuk menjadi pertanyaan bagi kita semua saat ini. Apakah kita juga tergolong sebagai orang-orang yang sedang mabuk agama? Selanjutnya yang kedua,
perkataan ditulis dalam bahasa Latin. Bapak Ibu Saudara, bahasa Latin adalah bahasa pemerintahan. Bahasanya kaum para politikus yang digunakan saat itu. Dan memang benar, kalau kita melihat sejarah penyaliban Yesus, ternyata Yesus juga menjadi korban dari permainan politik Pilatus yang takut kehilangan kedudukan, yang kemudian memilih untuk membebaskan penjahat Barabas daripada melepaskan Yesus. Di sini martabat manusia itu menjadi sangat murah dalam kancah pertaruhan politik. Bahkan sampai hari ini kita tahu politik selalu membawa korban. Tidak sedikit masyarakat kecil yang kemudian menjadi korban karena permainan politik. Tidak sedikit peristiwa dalam mana agama kemudian tercoreng karena agama juga dipolitisir. Politik kerap menyalibkan dan mengorbankan kebenaran. Politik kerap menyalibkan dan mengorbankan kemanusiaan. Dan tentang hal ini baik juga untuk menjadi pertanyaan bagi kita semua saat ini. Apakah kita menjadi bagian dari orang-orang yang kerap kali mempolitisi kepentingan? Bapak, Ibu, dan Saudara, selanjutnya yang ketiga, bahasa Yunani. Bapak, Ibu, bahasa Yunani adalah bahasa yang kerap digunakan oleh para filsuf atau oleh para cendekiawan, oleh para terpelajar. Dalam hal ini memang benar, ternyata Yesus juga menjadi korban dari orang-orang yang pandai, korban dari orang-orang yang mampu memutarbalikkan fakta. Dalam hal ini memang benar, ternyata Yesus juga menjadi korban dari orang-orang yang pandai, korban dari orang-orang yang mampu memutarbalikkan fakta dengan retorika dan argumentasi yang cakep. Jadi di sini pun harus berani dikatakan bahwa intelektualitas seringkali bukan dipakai untuk memperjuangkan kebenaran, tapi kerap dipakai untuk memperjuangkan kepentingan. Benar atau salah itu perkara kemudian. Yang penting adalah kepentingan harus nomor satu. Sehingga jangan heran Bapak Ibu Saudara, karena perjuangan kepentingan diri, maka yang benar bisa jadi salah. Yang salah bisa jadi benar. Kebenaran dan kemanusiaan akhirnya kerap tersalibkan oleh orang-orang yang merasa diri pintar, oleh orang-orang yang terjebak dalam keangkuhan intelektualitas. Untuk hal ini baik juga menjadi pertanyaan bagi kita semua saat ini. Apakah kita tergolong juga dalam kumpulan orang-orang yang menggunakan intelijensi untuk memutarbalikkan kebenaran demi memperjuangkan sebuah kepentingan pribadi? Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, beberapa pesan penting lainnya dari penuturan para penginjil melalui peristiwa salib adalah pertama, supaya tulisan Yesus Nazarenus Rec Judaeum Rum itu justru menjadi kesaksian lebih lanjut mengenai ketidakbersalahan Yesus, Tuhan kita. Sebab kata-kata di dalam tuduhan itu tidaklah mengandung kejahatan apapun. Jika hal itu yang menjadi dasar untuk mendakwanya, maka jelaslah bahwa dia atau Yesus tidak melakukan apapun sampai harus diganjar dengan hukuman mati ataupun belenggu. Yang kedua, supaya melalui tulisan
Indri tadi dapat memperlihatkan keagungan dan kehormatan Yesus. Inilah Yesus Sang Juru Selamat. Inilah Raja orang Yahudi, Mesias Sang Raja, tongkat kerajaan yang timbul dari Israel. Sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Bileam di dalam Bilangan 24 ayat 14-19. Dia mati demi kebaikan umatnya, seperti yang dinubuatkan juga oleh Kayafas di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 49-53. Yang ketiga, salib, tulisan yang dibuat Pilatus dan seluruh proses penyaliban memberi kesaksian bahwa Yesus dihukum bukan karena ia bersalah, melainkan karena karya keselamatan harus digenapi. Pada saat yang sama, ketika para prajurit mengolok-olok Yesus, kebenaran diproklamirkan secara tidak sengaja oleh Pilatus. Hal ini jelas terekam oleh mata orang Yahudi yang menjadi saksi penyaliban. Mereka bungkam oleh suasana di bukit penyaliban. Tak ada yang bisa mencegah Allah menyatakan kemuliaan putranya yang tersalib, sebab alam pun ikut meratap. Serangkaian peristiwa dalam penyaliban Yesus bukan hanya menggenapi seluruh nubuatan yang ada, melainkan juga membuktikan bahwa kuasa Allah telah mengubah wajah salib yang hina menjadi lambang cinta kasih dan kebenaran yang sejati. Akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara, dari pemberitaan para penginjil itu, kita juga dapat menggarisbawahi beberapa catatan penting antara lain. Pertama, rekayasa yang dibuat para imam dalam penyaliban Yesus sangat keji. Sebab Yesus yang tak terbukti bersalah di depan Pilatus pada akhirnya terpaku juga di atas salib. Yang kedua, Bapak Ibu, tulisan di kayu salib yang harusnya menyatakan sebuah dakwaan berbalik menjadi sebuah proklamasi tentang kebenaran yang sejati, bahwa Yesuslah Raja dan Juru Selamat bagi manusia. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, sebagai pengikut Yesus saat ini, bahkan di segala abad dan tempat, kita harus terus mengumandangkan bahwa salib bukanlah simbol dari hukuman yang hina, melainkan lambang dari cinta kasih dan kebenaran yang sejati. Dan yang terakhir, yang keempat, makna salib inilah yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah maraknya orang mudah menjebak dan menjerat sesamanya demi kepentingan pribadi, kita harus menyatakan kebenaran sesuai fakta dan membebaskan mereka yang terbelenggu karena tipu muslihat serta ketamakan sesamanya. Semoga selamat menghayati dan memperingati Jumat Agung. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Suara Yesus ku dengar, hai Maria benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku
Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidup ku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Suara Yesus ku dengar, aku rasa terang. Lihatlah sinar wajahku, harimu cemerlang. Ku datang pada Tuhanku, mentari mulia. Seluruh jalan hidupku cerah bahagia. Marilah kita berdiri untuk menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami diucapkan bersama. Ya Tuhan, anugerah-Mu sungguh sempurna bagi kami melalui kebaktian kami hari ini. Melalui peristiwa pengorbanan-Mu di kayu salib. Salib yang oleh banyak orang dipandang sebagai kehinaan, tetapi telah diubahkan. Salib menjadi satu kemuliaan di dalam Engkau. Di hadapan masyarakat yang mudah dikendalikan oleh ancaman kekerasan, di hadapan para pemimpin atau pemuka agama seperti orang Farisi dan ahli Taurat, maupun di hadapan para politikus seperti halnya Pontius Pilatus, Engkau tetap menegakkan wajah-Mu. Salib tidak bisa menyembunyikan kebenaran-Mu dari pandangan sejuta mata. Salib bahkan diproklamirkan menjadi jati diri-Mu sebagai Raja. Terima kasih, melalui salib-Mu ya Tuhan, kami umat-Mu memiliki kepastian bahwa kami akan hidup, karena kebinasaan atau maut yang seharusnya menjadi bagian kami telah Engkau ambil alih di dalam kematian-Mu,
sehingga kami beroleh anugerah-Mu, bahwa kami pun akan satu di dalam kebangkitan-Mu. Terima kasih untuk persekutuan yang boleh kami hayati, sekalipun kami berada di tempat tinggal kami masing-masing. Tetapi Jumat Agung tidak hilang maknanya dari kehidupan kami. Ya Tuhan, selain rasa syukur kami bawa di hadapan-Mu, pada saat ini kami juga ingin tetap bergantung kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu sebagai umat-Mu kami belum hidup sebagaimana yang telah Engkau teladankan. Kami seringkali menggunakan keberagamaan kami menjadi satu keangkuhan untuk menghakimi orang lain, untuk menyalahkan orang lain. Bahkan kami memandang orang lain tidak berarti dalam kehidupan kami sedikit pun. Kami mengaku dan menyadari Tuhan, pengetahuan yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga menjadikan kami orang yang memiliki pengetahuan, namun acap kali pengetahuan sering kali kami jadikan kesombongan, keangkuhan di dalam hidup kami. Kami memandang orang lain rendah karena kami merasa lebih tahu. Bahkan sekalipun kami bukan para politikus, tapi kami acap kali di dalam kehidupan sehari-hari mempolitisir kenyataan, sehingga salah bisa menjadi seakan benar, dan benar disalahkan. Jauhkan dari sikap hidup kami hal-hal seperti itu. Karena itulah yang telah menyebabkan Engkau tersalib. Karena para pemuka agama saat itu, karena para politikus saat itu, dan para intelektual saat itu, Engkau tersalib, ya Tuhan. Jangan hal itu terulang di dalam kehidupan umat-Mu saat ini. Ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi segenap umat Tuhan. Umat Tuhan di dunia umumnya, di Indonesia, dan khususnya di GKP Jemaat Cimahi. Saat ini kami masih diperhadapkan kepada realitas yang membawa kami di dalam kesesakan, terkurung, terkarantina, yang membawa kami ke dalam ketakutan, kekhawatiran. Ya Tuhan, namun di tengah segala asa yang kami rasakan saat ini, kami percaya bahwa apa yang kami hadapi harus kami hadapi dengan sepenuh hati dan keberanian. Kami harus memiliki keyakinan akan pemulihan. Bahkan kami harus berani di dalam kepastian karena Engkau telah menebus kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang berjuang keras mengatasi problema terpaparnya virus corona. Kami mendoakan secara khusus tenaga-tenaga medis
tenaga-tenaga para medis yang berjuang di garda terdepan, kiranya oleh Tuhan diberi kekuatan, diberi kesehatan yang lebih. Bahkan segala keperluan peralatan mereka untuk menolong mereka yang terpapar. Kiranya Tuhan cukupkan. Engkau adalah Yehova Jireh, Allah penyedia. Kiranya Engkau yang menyediakan tepat pada waktunya. Kami berdoa bagi mereka di dalam menghadapi rasa takut, khawatir, dan gentarnya. Kiranya Tuhan yang senantiasa memantapkan, meneguhkan mereka. Kami juga menyerahkan keluarga mereka, suami, istri, atau anak-anak, dan handai tolan, yang tentu khawatir dengan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menolong, selalu menguatkan, menghiburkan. Biarlah doa-doa mereka sungguh didengar oleh-Mu. Kami mendoakan pemerintah yang Engkau beri kewenangan untuk mengatur dan mengelola segala hal yang ada di negara kami, termasuk masalah-masalah yang terjadi. Bapak Presiden Joko Widodo beserta Bapak Ma'ruf Amin wakilnya, para menteri yang membantunya, para kepala daerah di aras provinsi, aras kabupaten, aras kota, bahkan di kecamatan, desa, RW, dan RT. Saat-saat ini mereka membutuhkan keterpaduan, kesatuan di dalam menentukan kebijakan. Kiranya oleh Tuhan senantiasa dikaruniai hikmat akal budi, agar mereka dapat melaksanakannya, dapat memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya. Lindungi mereka dari segala hal yang tidak diinginkan. Ya Tuhan, secara khusus kami mendoakan anggota jemaat yang saat ini tengah terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah, demikian pula yang di rumah sakit. Di dalam segala kesesakan yang dirasakan, kekhawatiran, ketakutan yang melanda, kiranya Tuhan menguatkan mereka. Secara khusus kami mendoakan jemaat usia lanjut, agar mereka juga Tuhan tetap diberi pengharapan di dalam menghadapi keberadaannya. Manusia lahiriah mereka merosot memang, tapi kami percaya manusia batiniahnya dibaharui dari sehari ke sehari. Ya Tuhan, akhirnya ingin kami bawa seru doa kami, baik yang terucapkan maupun tersimpan dalam lubuk hati ke hadapan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juga mengajarkan doa bagi kami sekalian dan ingin kami ucapkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini kita masuk dalam persembahan. Sebelumnya kami menghimbau agar persembahan dapat dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam amplop untuk setiap keluarga, yang nantinya akan diberikan ke gereja pada hari Minggu dan Kamis setiap minggunya pada pukul 10 sampai 14. Sebelumnya kita akan mendengar firman Tuhan yang mendasari persembahan ini, terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama
dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari berdoa.
Allah Maha Baik, Engkau melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersukacita, sebab dengan senang dan ketulusan hati, kami dapat memberikan persembahan ini sebagai satu persekutuan yang ibadah kepadamu. Kami memuliakan Engkau melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami alami kasih dan pengampunan-Mu yang menyelamatkan. Kini kami menyerahkan persembahan ini dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Buatlah pekerjaan dan pelayanan gereja-Mu berkenan bagi-Mu dan menjadi berkat demi keadilan dan kesejahteraan sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus Kristus yang kita peringati kematiannya hari ini adalah Tuhan yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Ia yang menebus dosa kita. Karena itu ingatlah firman yang mengatakan demikian, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di padang surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagaikan kami tak lagi seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak tak menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan, dengan senantiasa bersyukur atas segala anugerah dan kasih setia yang telah diberikannya. Melalui Tuhan kita Yesus Kristus, jalanilah hidupmu yang baru dalam iman dan pengharapan kepadanya senantiasa. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara saudara. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan mengaruniakan damai sejahtera. Amin.